Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fasid Akbar dengan NIM akhir 063. Di sini saya akan mempresentasikan tentang komunikasi Modbus TCP menggunakan Node-RED dan HMI pada bus Rexroth CTRLX ke Schneider. Pertama, latar belakang yang dimana perkembangan otomasi industri menuntut adanya sistem kontrol yang terintegrasi dan mampu berkomunikasi antar perangkat dari vendor yang berbeda. Untuk mendukung kebutuhan tersebut, diperlukan protokol komunikasi yang bersifat standar, andal, dan mudah diimplementasikan. Modbus TCP merupakan salah satu protokol komunikasi industri berbasis internet yang banyak digunakan karena sederhana dan kompatibel dengan berbagai perangkat otomasi. Bus Rexroth CTRLX Automation sebagai platform otomasi terbuka menyediakan fasilitas Node-RED yang memungkinkan perancangan komunikasi dan logika kontrol secara visual. Dengan memanfaatkan Node-RED, komunikasi Modbus TCP antara CTRLX dan PLC dari vendor lain seperti Schneider dapat dilakukan dengan lebih fleksibel. Selain itu, pengguna HMI berbasis web memungkinkan proses monitoring dan pengendalian sistem dilakukan secara interaktif. Tujuan dari adanya praktikum ini adalah untuk memahami dan mengimplementasikan komunikasi Modbus TCP menggunakan Node-RED pada bus Rexroth CTRLX serta integrasinya dengan PLC Schneider sebagai slave. Selain itu, praktikum ini bertujuan untuk menerapkan HMI berbasis web sebagai media monitoring dan pengendalian sistem serta memahami konsep komunikasi master ke slave dalam sistem otomasi industri melalui studi kasus pengendalian motor. Dasar teori yang pertama, kita memiliki Modbus TCP. Modbus TCP merupakan protokol komunikasi industri yang bekerja di atas jaringan internet dan menggunakan model komunikasi master dan slave. Protokol ini memungkinkan pertukaran data seperti coil dan register antar perangkat otomasi secara real time karena bersifat terbuka dan mudah diimplementasikan. Modbus TCP banyak digunakan untuk integrasi sistem antar perangkat dari vendor berbeda dalam lingkungan industri. Setelah itu kita punya Node-RED. Node-RED adalah platform pemrograman berbasis flow yang dikembangkan untuk memudahkan integrasi perangkat dan sistem berbasis IoT serta otomasi industri. Node-RED memungkinkan pengguna membangun logik komunikasi dan kontrol secara visual melalui node fungsional dalam sistem otomasi. Node-RED juga sering digunakan sebagai middleware untuk mengelola komunikasi protokol industri seperti Modbus TCP. Selanjutnya kita punya PLC bus Rexroth CTRLX yang mana perangkat ini menyediakan lingkungan aplikasi yang menjalankan logika dan komunikasi data. CTRLX mendukung penggunaan Node-RED sebagai alat bantu sehingga memudahkan proses integrasi dan pengiriman perintah kontrol. Pada praktikum ini, CTRLX itu digunakan sebagai perangkat yang mengirimkan perintah ke PLC melalui protokol Modbus TCP. Setelah itu kita punya PLC Schneider, yang pada PLC Schneider ini merupakan perangkat kontrol yang sangat banyak digunakan dalam sistem otomasi industri. PLC ini mendukung komunikasi Modbus TCP sehingga dapat berfungsi sebagai slave dalam sistem komunikasi dengan perangkat lain melalui pemetaan memori seperti coil dan register. PLC Schneider dapat menerima perintah kontrol dan mengirimkan data proses ke sistem master. Oke, selanjutnya yang terakhir, dasar teori yang terakhir itu ada HMI atau Human Machine Interface. Nah, HMI ini adalah antarmuka yang digunakan untuk memantau dan mengendalikan proses industri secara visual. HMI ini berbasis web, memungkinkan operator melakukan monitoring dan kontrol sistem secara fleksibel melalui jaringan. Dalam sistem otomasi, HMI berperan penting sebagai penghubung antara operator dan sistem kontrol. Kasus yang akan dibahas adalah pengendalian motor menggunakan komunikasi Modbus TCP, di mana bus Rexroth CTRLX digunakan sebagai perangkat pengirim perintah melalui Node-RED, sedangkan PLC Schneider berfungsi sebagai penerima perintah. Perintah on dan off motor dikirim melalui Modbus TCP dan dieksekusi oleh PLC Schneider, sementara HMI berbasis web digunakan untuk memberikan perintah kontrol serta menampilkan status motor, guna memastikan komunikasi dan pengendalian sistem berjalan dengan baik. Setelah itu
konfigurasi atau settingan yang perlu dilakukan. Oke, pertama ini pada CTRLX. Pada CTRLX yang dimana di sini untuk room 1 itu untuk mengukur suhu dan room 2 untuk mengukur kelembapan, dan ketika start ditekan maka motor valve 1 itu akan menyala dan akan menyala sekitar 5 detik, dan setelah 5 detik akan menghidupkan motor yang ada di dalamnya. Nah, setelah itu TLB1 dan TLB2 akan menyala untuk menyalakan motor valve yang kedua. Setelah siklus dan CTU di sini berfungsi untuk menghitung siklus. Ketika sudah dari 4 siklus, maka buzzer akan menyala seperti itu. Selanjutnya ada node-RED. Sebelum menggunakan node-RED ini, pastikan untuk menginstal yang namanya node-RED contrib modbus. Di situ untuk mengunduh dashboardnya agar komponennya ada. Nah, yang pertama pada node-RED yang harus dilakukan adalah kita membuat seperti ini. Data layer, kita memasukkan data layer kita setting terlebih dahulu. Subscription kita tambahkan dan mengganti namanya dengan Boss Restaurant. Oke, jika sudah kita add. Nah, selanjutnya itu kita menambahkan pada pad. Nah, di sini udah ada padnya, PLC garis miring app garis miring application. Itu setelah itu kita paste di sini di bagian pad. Nah, jika sudah kita down. Selanjutnya kita akan menambahkan modbus write. Kita akan menambahkan modbus write. Habis itu setelah itu kita akan konfigurasi untuk settingannya, yang unit ID itu 1, FC nya 5 untuk for single coil, on off addressnya 10. Oke, dan setelah itu kita tinggal menambahkan debug untuk hasil akhir. Setelah itu kita menambahkan inject. Ini dimana untuk menambahkan boolean. Yuk kita sambungkan. Nah, pada inject pertama kita ganti timestamp ini, dengan boolean. Nah, disitu sudah tertera true, yang awal kita berikan yang true, dan yang kedua kita ganti timestampnya dengan boolean juga. Setelah itu kita ganti yang tadinya true kita jadiin false, agar terdapat dua pilihan antara true dan false. Oke. Nah, untuk settingan node-RED sudah selesai, dan hasil akhirnya seperti yang di atas yang sudah saya buat ini. Nah, itu untuk hasil akhirnya yang akan digunakan. Oke, selanjutnya untuk PLC Schneider, yang dimana pada room 0
ini adalah konfigurasi pada untuk Modbus TCP. Setelah itu di rung satunya itu untuk outputnya menuju motor. Nah, ini untuk hasil akhir. Untuk hasil akhirnya ketika start ditekan maka TLB1 akan menyala, yang berarti sensor bawah itu menyala. Sensor bawah menyala, air mengisi. Ketika TLB1 ditekan maka sensor atas menyala, yang berarti air penuh. Dan nah, ketika TLB2 ditekan, sensor yang bawah mendeteksi tidak adanya air, maka motor valve akan menyala. Dan ini akan terulang, siklus ini akan terulang sebanyak 5 kali. Nah, setelah 5 kali siklus maka buzzer akan hidup. Oke, yang terakhir untuk kesimpulan, berdasarkan hasil praktikum yang telah saya dan kelompok saya lakukan, komunikasi multi TCP antara bus reserve CTRL dan PLC Schneider berhasil diimplementasikan menggunakan .thread sebagai penghubung komunikasi. Sistem mampu mengirimkan perintah on dan off motor dari CTRL ke PLC Schneider melalui jaringan dengan baik. Selain itu, penggunaan HMI berbasis web memudahkan proses pengendalian dan pemantauan status motor secara visual. Praktikum ini memberikan pemahaman mengenai konsep komunikasi Modbus TCP, integrasi node-thread, serta penerapan HMI dalam sistem pengendalian sederhana. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.